Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehat, ya jumpa lagi dengan saya Dr. Sadam Ismail. Seringkali kita merasa lelah dan kurang produktif ya karena pola tidur kita ini berantakan. Jangan khawatir ya, di video kali ini kita akan membahas 7 langkah ampuh yang bisa teman-teman lakukan untuk memperbaiki pola tidur dan mendapatkan istirahat malam yang berkualitas. Yuk simak baik-baik. Dampak buruk pola tidur berantakan. Pola tidur yang tidak teratur bukan hanya membuat kita merasa lelah di siang hari, tapi juga bisa berdampak negatif pada kesehatan fisik maupun mental kita. Kurang tidur yang kronis artinya berlangsung lama, jangka panjang, ini dapat menyebabkan sulit fokus. Kemudian penurunan produktivitas, ya perubahan suasana hati kita, melemahnya sistem kekebalan tubuh kita, dan bahkan bisa meningkatkan resiko penyakit kronis. Oleh karena itu, teman-teman, memperbaiki pola tidur itu sangat penting untuk kualitas hidup yang lebih baik. Nah, untuk langkah-langkahnya, langkah pertama itu buatlah jadwal tidur yang konsisten. Nah, ini langkah yang paling krusial, ya karena memang ini agak susah. Jadi usahakan untuk tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari, ya dicoba aja. Bahkan di akhir pekan pun diusahakan. Nah, ini membantu ya mengatur jam biologis. Nah, tubuh kita itu yang pada akhirnya akan membuat kita merasa lebih ngantuk di waktu yang tepat dan bangun lebih segar. Nah, jadi kalau udah ketemu nanti, ya udah rutin, teman-teman bakal ngantuk di jam-jam ataupun di waktu tertentu. Kemudian ya pada pagi harinya itu bangun sendiri tanpa ada yang membangunkan, itu jauh lebih segar nantinya. Yang langkah yang kedua itu ciptakanlah rutinitas tidur yang menenangkan. Lakukanlah aktivitas yang membuat teman-teman rileks setidaknya 30-60 menit sebelum tidur ya. Ini bisa berupa membaca buku ya, misalkan buku fisik ya, tapi jangan di layar gadget ya. Kalau di layar gadget itu sinar birunya nanti. Jadi buku cerita atau buku pengetahuan apapun itu biasanya akan memberikan efek ngantuk ya. Nah, kemudian mandi air hangat, kemudian mendengarkan musik yang menenangkan, itu boleh juga. Melakukan meditasi atau latihan pernapasan itu lebih bagus juga. Jadi hindarilah aktivitas yang menstimulasi otak menjelang tidur. Nah, jadi jangan aktivitas-aktivitas yang malah bikin nanti nggak tidur-tidur. Langkah yang ketiga, memastikan lingkungan tidur itu optimal. Kamar tidur yang ideal adalah gelap gulita. Itu tenang tanpa gangguan suara, sejuk dengan suhu yang nyaman ya, disesuaikan dengan kenyamanan teman-teman. Kemudian ada kasur tentunya ya, kasur, kemudian bantal atau guling yang mendukung posisi tidur teman-teman. Nah, gunakanlah tirai misalkan kalau perlu ya. Supaya nanti teman-teman tidak terhalang dari jendela misalkan ya, atau dari jendela itu ada cahaya atau suara-suara. Dan pertimbangkan juga white noise ya mesin ini jika teman-teman merasa bising dari luar. Langkah keempat, batasi paparan cahaya biru sebelum tidur. Di zaman sekarang ya, ini memang banyak orang gangguan tidur karena hal ini. Paparan cahaya biru dari layar gadget, ponsel, tablet, laptop, TV, dan sebagainya, ini memang perlu dibatasi setidaknya 1-2 jam sebelum tidur. Jadi cahaya biru ini dapat menekan hormon melatonin. Jadi hormon ini hormon tidur ya, bahasa awamnya itu hormon tidur, hormon yang mengatur rasa kantuk. Kalau melatoninnya maksimal, optimal ya kita akan ngantuk. Nah, jika terpaksa menggunakan gadget, itu misalkan teman-teman ya aktifkan fitur cahaya biru dan gunakan kacamata anti cahaya biru. Nah, tapi yang paling bagus adalah menghindarinya. Jadi memang gadgetnya taruh di pojokan, ya pikiran kita jangan teralihkan, supaya kita nanti lama-lama akan ngantuk sendiri. Nah, langkah yang kelima, perhatikan asupan makan dan minum menjelang tidur. Nah, perlu dihindari teman-teman, ya minuman berkafein, kopi, teh, minuman berenergi ataupun lainnya beberapa jam sebelum tidur karena dapat membuat kita tetap terjaga. Nanti malamnya kita malah on ya, karena habis minum minuman tersebut. Batasi juga konsumsi alkohol. Nah, jadi teman-teman yang suka minum alkohol, batasi atau bahkan dihentikan. Ya, karena ini juga akan kesulitan membuat teman-teman ngantuk. Nah, kualitas tidurnya juga cenderung buruk nantinya. Kemudian hindari juga makanan berat ataupun makanan pedas terlalu dekat dengan waktu tidur. Nah, ini teman-teman coba diterapkan ya. Yang langkah keenam, kelola stres dan kecemasan. Nah, pikiran yang ya campur aduk ya, ini bisa menyebabkan teman-teman sulit tidur karena ya ada masalah mungkin yang belum terselesaikan dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman ya penting untuk melatih teknik relaksasi, misalkan meditasi, bisa yoga atau
latihan pernapasan, kemudian juga teman-teman bisa juga mungkin menulis ya harian ataupun catatan ataupun jurnal misalkan tentang kekhawatiran teman-teman ya. Nah, ini akan membantu menenangkan pikiran. Langkah ketujuh, berolahraga secara teratur. Mungkin banyak orang yang tidak menyangka ataupun belum mengetahui kalau aktivitas fisik ini dapat meningkatkan kualitas tidur. Tetapi hindari olahraga terlalu dekat dengan jam tidur ya. Teman-teman mau tidur misalkan jam 10, olahraganya setengah 10, jangan ya. Jadi jangan mepet-mepet. Setidaknya itu 3-4 jam sebelum tidur. Karena kalau teman-teman olahraganya mepet-mepet, ya itu malah bikin sulit tidur. Nah, jadi teman-teman ya, waktu terbaik olahraga di pagi hari atau di sore hari. Jadi jangan mepet di waktu tidur ya. Misalkan tidur jam 10, wah sit up dulu nih ya, mau kemudian loncat-loncat, lari-lari ya, jangan ya. Nanti nggak bisa tidur. Nah, jadi teman-teman ya, itu 7 langkah ampuh yang bisa teman-teman coba, dan kalau diterapkan ya saya yakin pasti masalah tidur teman-teman bisa diatasi. Ya, jadi langkah pertama sampai langkah ketujuh itu diterapkan betul-betul ya untuk memperbaiki pola tidur yang berantakan. Saya jamin kalau teman-teman terapkan pasti pola tidurnya jadi lebih baik. Ya, misalkan tidur jam 10, bangun jam 5, ya bangunnya itu nanti bakal bangun sendiri ya, teman-teman nggak perlu alarm lagi, tiba-tiba nanti bangun, karena itu jam biologisnya udah bagus. Ingatlah bahwa perubahan tidak terjadi dalam semalam, jadi perlu konsisten, perlu kesabaran dalam menerapkan langkah-langkah ini. Ya, dengan pola tidur yang baik, ya teman-teman pasti akan merasa lebih segar, fokus, dan juga sehat secara keseluruhan. Karena teman-teman ya, tidur yang cukup, tidur yang sehat itu adalah investasi jangka panjang, baik fisik, baik mental. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Jangan lupa di like, di share video ini ya, dibagikan. Kemudian di subscribe channel ini supaya teman-teman tetap mendapatkan update informasi kesehatan penting lainnya. Jika teman-teman punya pengalaman seputar masalah tidur, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar atau tips-tips lain mungkin. Terima kasih yang sudah menonton, jaga kesehatan selalu, salam sehat, sampai jumpa.